Sehingga mereka itu langsung berani ngambil suatu keputusan yang drastis seperti itu. Jadi Presiden Selandia Baru sendiri, dia fokus kepada keselamatan rakyatnya dulu. Ekonomi di nomor 2 kan sama beliau. Iya, dia akan dibully oleh banyak negara, khususnya negara-negara Islam. Ya, dia pasti akan dihujat begitu banyak negara. Bagaimana sebuah negara tidak bisa melindungi warganya? Ya, katanya demokrasi. Kalau saya ngelihatnya di sini, Selandia Baru lebih musyawarah dibanding Indonesia, Bang ya. Oh kayaknya iya, Abang hidupnya tenang banget di sana kayaknya, Bang. Loh, ini negara paling terpencil, negara paling ujung. Karena habis dari ada negara lagi. Udah gak ada negara lagi kan? Paling kutub selatan. Jadi Australia itu kan disebut down under kan, negara paling ujung. Nah, New Zealand ini the down under of the down under. Oh, Assalamualaikum Bang Tantowi. Hai, apa kabar Basko? Puasa nggak lo? Puasa. Abang kayak orang puasa ya mukanya Bang situ. Waduh, ini nggak kelihatannya di sini kayak orang puasa sih Bang, muka Abang nih Bang. muka lapar atau apa? Kita baru kedua ini, jadi kita kan terlambat 1 hari. Pasifik itu kan selalu terlambat 1 hari. Jam berapa nih ya? Jam 4 kurang 1/4. 1 jam lebih dikit lah kita buka puasa. 1 jam lagi nih, sebentar lagi buka puasa nih. 1,5 jam lah. Iya. Tapi Abang apa kabar kok jadi kayak gitu Bang? Jenggot Abang sekarang Bang? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Iya. Dan kedua, sejak tanggal 26 Maret lalu, ketika lockdown diberlakukan pemerintah Selandia Baru, kita bekerja dari rumah. Walaupun kedutaan itu dianggap unit atau kantor yang penting, namun kita tetap bekerja dari rumah. Kita hanya menugaskan 3 orang staf, 1 diplomat dan 2 staf lokal untuk bertugas secara piket setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat untuk pelayanan kekonsuleran bagi warga negara kita di sini. Banyak sih masih yang ingin memperpanjang paspor, legalisasi dokumen. Nah, negara dalam hal ini yang diwakili oleh perwakilan KBRI ataupun KJRI itu harus hadir dalam kondisi apapun. Gitu. Iya. Nah, ada berapa sih warga Indonesia di sana, Bang? Alhamdulillah hingga saat ini ada sekitar 7.000. Data ini valid ya, karena data ini kita ambil dari sensus menjelang pemilu dan pilpres serentak tahun lalu. Dari 7.000 itu 1.300 itu pelajar dan mahasiswa, mayoritas adalah mahasiswa, dan mereka ini tinggal di 2 pulau yang ada di sini, Pulau Utara, Pulau Selatan, tapi konsentrasinya ada di 2 kota, di Auckland dan di Wellington. Bang, kalau kondisi penanganan COVID sendiri di sana, aku udah dengar-dengar nih Bang ya, dengar-dengar katanya di New Zealand itu menariknya karena korbannya kecil banget ya Bang ya? Ya, agak pagi untuk mengatakan, tapi dari perjalanan dari mulai ketika ada infeksi pertama sampai dengan lockdown hari ini, bisa kita sebut nantinya Selandia Baru ini akan dicatat sebagai salah satu negara yang sukses dalam menanggulangi COVID-19 ini. Nah, namun demikian, apa yang sukses di satu negara belum tentu bisa kita replikasikan di negara lain, apalagi di Indonesia, di mana dalam banyak hal itu antara Selandia Baru dengan Indonesia itu beda banget. Satu dari sisi ukuran ya, Indonesia punya 270 juta jiwa, Selandia Baru ini hanya 4,8, lebih gede Bogor penduduknya gitu ya. Kemudian dari sisi income per kapita, pendidikan, mereka jauh lah di atas kita. Kemudian faktor lain, kedewasaan dalam berdemokrasi. Kedewasaan dalam berdemokrasi ini saya ambil 3 cabang aja, pemerintah, parlemen, dan media. Semuanya itu siap dalam konteks demokrasi. Jadi keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah dalam situasi krisis seperti ini tidak begitu banyak mendapatkan hambatan-hambatan. Nah, inilah yang membuat strategi penanganan COVID di Selandia Baru ini saya anggap itu
sebagai sesuatu yang layak dijadikan contoh ya. Pertama itu adalah pemerintah Selandia Baru ini dalam mengambil sebuah keputusan itu selalu basisnya itu science. Jadi selalu berbasis ilmu pengetahuan dan apa kata para ahli. Jadi akademisi gitu ya, para ahli itu benar-benar didengarkan pendapatnya dan itulah dijadikan apa namanya itu fondasi dari sebuah keputusan yang akan diambil. Yang kedua, kepemimpinan yang tegas, sangat decisive. Jadi kombinasi dari science and leadership inilah yang membuat proses atau penanggulangan COVID ini menjadi mudah. Keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah itu, saya melihat tidak ada yang ngaco, tidak ada yang salah, karena basisnya itu tadi, ya, ilmu pengetahuan dan usulan-usulan dan pendapat dari para ahli dan akademisi. Kemudian ketika keputusan itu diambil, dilaksanakan secara seksama oleh pemerintah tanpa ragu, gitu ya. Nah, pilar juga yang sangat penting itu parlemen. Ini kan negara demokrasi, ya. Artinya oposisi itu tetap ada. Tapi dalam kondisi seperti ini, dan itu menyangkut rakyat banyak, oposisi itu seperti tahu diri, Tasko. Jadi mereka tidak mau, katakanlah bahasa yang sangat sederhana itu ngerecokin pemerintah dengan hal-hal yang tidak begitu perlu, gitu ya. Jadi mereka lebih melihat picture besarnya, gambar besarnya apa? Ini adalah untuk kemaslahatan rakyat banyak. Ya. Jadi oposisi dalam hal ini bisa memainkan perannya dengan baik, tetap kritis, tapi kritis yang terukur begitu. Nah, ini sudah di-exercise oleh parlemen ketika ada satu krisis yang juga besar ya, penembakan di Christchurch tanggal 15 Maret tahun lalu. Itu 51 korban meninggal, itu semuanya orang Islam, itu Muslim. Nah, bayangkan jika pemerintah ini dengan dukungan parlemen tidak mengambil kebijakan yang tepat, Selandia Baru ini akan dibully oleh banyak negara, khususnya negara-negara Islam. Ya, dia pasti akan dihujat begitu banyak negara. Bagaimana sebuah negara tidak bisa melindungi warganya? Ya, katanya demokrasi, rakyat, apapun agama dan kulturnya itu dilindungi, punya hak yang sama. Tapi kok bisa terjadi seperti ini? Nah, tapi karena keputusan diambil itu tepat dan cepat, sehingga bukannya dibully, Selandia Baru dijadikan contoh bagaimana sebuah negara kecil bisa keluar dari sebuah krisis yang begitu besar, yang berpotensi membuat negara ini terpojok. Nah, pilar ketiga, media. Media ini menarik sekali di sini. Saya melihat ya selama COVID ini mulai menjadi pandemik, kemudian apalagi lockdown sekarang, media itu tanpa disuruh, tapi sudah satu irama dengan pemerintah. Jadi memberitakan yang baik-baik saja, yang benar-benar saja, berita yang terverifikasi. Nah, ini yang membuat suasana di masyarakat itu tidak panik. Karena semua koran, baik media cetak, elektronik, dalam hal ini radio dan televisi itu senada. Jadi mereka tuh bersama-sama bagaimana bisa membantu pemerintah paling tidak untuk memberikan informasi yang benar, akurat, tepat waktu, sehingga tidak tercipta kepanikan itu. Nah, tiga hal tadi belum tentu bisa direplikasikan di negara-negara lain. Demokrasinya, dia kan walaupun namanya sama demokrasi di setiap negara itu berbeda. Demokrasi Selandia Baru dengan Singapura beda, ya, dengan Indonesia berbeda. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi berulang-ulang bahwa kesuksesan dari satu negara belum tentu bisa kita terapkan di negara kita. Namun tadi saya cuma sharing aja bagaimana pemerintah di sini bisa melakukan langkah yang tepat yang didukung oleh parlemen, media dan rakyatnya bisa menavigasi COVID-19 ini seperti sekarang ini. Ya, kalau di New Zealand itu sejak kapan lockdown? Di lockdown atau hanya social distancing aja, Bang? Oke, jadi sebelum lockdown itu dimulai dulu dengan siaga. Jadi siaga itu ada empat level, siaga 1, siaga 2, siaga 3.
Ketika kasus pertama kali itu muncul bulan Februari, itu sudah diberlakukan siaga 1. Nah, siaga 1 itu artinya bahwa mulai terjadi pembatasan-pembatasan. Tapi orang masih boleh rumah, masih boleh ngantor, kafe masih buka. Ketika keadaan itu sudah semakin memburuk, naik dia ke level 2. Jaraknya itu berapa lama? Oh, 2 minggu. 2 minggu. Oke. 2 minggu sampai 3. Terlihat dari transmisi ya dari virus itu sendiri sudah sejauh apa. Kemudian dari 2 ke 3, nah ketiga itu sudah mulai pembatasan yang agak keras ya. Misalnya restoran itu, kafe, pusat-pusat hiburan itu sudah harus tutup. Nah dari 3 ke 4 itu selama kurang lebih 1 minggu juga, dari 3 dinaikkan ke 4. Nah ketika 4 itu disebut dengan lockdown. Nah, ketika lockdown ini, sebagaimana lockdown di negara manapun, semua kantor tutup, kecuali yang terkait dengan COVID. Restoran, kafe, itu tutup semuanya, pusat-pusat hiburan tutup, sekolah tutup, ya. Kemudian transportasi ditutup buat publik, transportasi masih berjalan, tapi untuk kepentingan officials dan hal-hal yang terkait dengan COVID itu sendiri. Nah, itulah lockdown. Nah, selama proses dari level 1, 2, 3, dan 4 yang makan waktu kurang lebih 1 bulan, kurang lebih lah ya, masyarakat itu sudah semacam conditioning sebelum lockdown. Jadi lockdown itu diberlakukan, ya tidak ada kekagetan karena proses persiapan ya, sudah ada persiapan ya. Dari awal. Ya. Nah, kalau setelah lockdown itu sendiri, ada kebijakan seperti kayak BLT-nya di Indonesia gitu nggak Bang? Bantuan seperti itu? Ya, nah ini juga yang belum tentu bisa dilakukan di banyak negara termasuk Indonesia. Salah satu alasan mengapa lockdown di sini berlangsung secara kondusif, ya rakyatnya patuh terhadap hukum dan hormat kepada pemerintah, juga adanya bantuan BLT itu. Setiap warga negara yang permanent worker itu mendapatkan $580 Selandia Baru per minggu. Itu berapa kira-kira rupiah? Ya, 5 juta lah. 5 jutaan per minggu? 580 ya. Kemudian yang tidak kerja itu yang part-timer itu 380. Jadi ada beda 200 nih. Jadi warga negara itu selama dia tercatat, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan ya subsidi lah disebut ya, atau remunerasi. Ya kurang lebih 2.000 lah mereka tuh dapat, 2.000 sampai dengan 2.500 untuk mereka yang bekerja penuh waktu. $2.000 Selandia Baru, 2.000 ya sekitar 2 juta lah uang kita, ya sekitar 20 juta ya. 20 juta per bulan ya Bang? Per bulan. Dan itu ya di bawah gaji mereka. Gaji mereka kan di sini rata-rata 30 sampai 40 juta kan per bulan. Jadi kalau dibilang itu cukup ya tidak sebenarnya. Tapi bisa istilahnya itu membridging kebutuhan mereka yang tidak ada income itu, ya. Jadi memang yang namanya subsidi ya, subsidi itu kan tentu saja tidak mengcover sejumlah berapa yang dia dapat setiap bulan, kan tidak, kan begitu. Tapi ada bantuan, perhatian pemerintah. Nah, begitu juga perusahaan yang dengan bukti-bukti bisa membuktikan kepada pemerintah bahwa mulai Januari itu bisnisnya merugi gara-gara COVID, itu dapat subsidi lagi dari pemerintah. Ya, saya lupa jumlahnya berapa, tapi subsidi itu sebenarnya dipergunakan untuk melengkapi gaji dari karyawannya. Jadi pemerintah udah memberikan sekitar 590, ya kan begitu, ya kan? Nah, diharapkan dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut, perusahaan bisa memberikan tambahannya. Kemudian subsidi dari pemerintah itu juga diperuntukkan dalam bentuk pemotongan pajak. Pajak potong ya. Nah, pajak itu dipotong, ya. Nah, kemudian sektor-sektor lain juga selama bisa membuktikan ada kerugian karena COVID per Januari, maka itu akan dibantu oleh pemerintah sampai dengan 6 bulan ke depan.
Nah, pemerintah untuk mensupport lockdown ini itu mengalokasikan anggaran kurang lebih 120 triliun rupiah. Kalau uang kitanya. 120 triliun rupiah. Dan sudah ada dana cadangan dari parlemen sebesar 560 triliun. Ya, 560 triliun. Nah, 560 triliun ini itu sebenarnya uang pengeluaran Selandia Baru untuk 1 tahun dikeluarkan pada April. Oh, nggak besar ya Bang pengeluaran di Selandia Baru Bang ya? Per tahunnya? Ya, enggak lah, negara cuman 4,8 ya. Nah, ini kan dana cadangan Pak Sko. Nah, yang kita lihat di sini itu bahwa dalam kondisi seperti ini pemerintahnya itu sudah tidak lagi membicarakan soal bisnis, sudah tidak lagi membicarakan soal ekonomi. Rakyat terus diselamatkan dulu, gitu ya. Perusahaan itu diselamatkan dari kebangkrutan atau kematian. Sehingga mereka itu langsung berani ngambil suatu keputusan yang drastis seperti itu. Iya, jadi Presiden di Selandia Baru sendiri, dia fokus kepada keselamatan rakyatnya dulu. Ekonomi di nomor 2 kan sama beliau? Iya. Oke. Terus gini Bang, kalau sisi ekonominya berasa nggak di situ buat bagi para sangat rakyat di sana? Pengangguran aja sudah mencapai 30%. Sekarang ini. Jadi 30% dari 4,8 juta itu hitung sendiri. Ya, sudah hampir 2 juta orang yang nganggur dan terancam menganggur setelah COVID ini selesai nanti. Nah, ini kan persoalan juga. Pemerintah di seluruh dunia ada 2 yang membebani mereka. Pertama adalah bagaimana bisa menanggulangi COVID ini secepat mungkin, ya. Jadi menjadi bebaslah dari wabah ini. Yang kedua itu persoalan yang sangat berat juga post COVID itu. Gimana negara? Ya, setelah COVID itu selesai dengan utang yang numpuk, ya kan? PHK di depan mata. Ya kan, perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi pilar ekonomi negara bangkrut, ya kan. Nah, ini persoalan kedua yang juga tidak kalah pelitnya dibandingkan persoalan penanggulangan seperti sekarang ini. Nah, saat ini di Selandia Baru sudah mulai keluar friksi-friksi yang tadinya tuh kompak. Oke, kita mendukung lockdown ini sampai dengan selesai. Lockdown itu kan 4 minggu, harus berakhir sesungguhnya itu minggu kemarin. Ya, tapi dipanjang lagi oleh Perdana Menteri sampai dengan besok Senin tanggal 27. Oh, sampai jadi harusnya tuh harusnya tuh tanggal 21 tuh udah selesai kemarin itu. Kita harus setelah lockdown turun lagi ke level 3. Ya. Level 2 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya setelah lockdown diberlakukan, angka terinfeksi itu turun. Sebelum lockdown itu, Vasco, jumlah kasus itu 150 ya ratusan lah ya, 1.500 1.500, kemudian sempat turun ke 800. Begitu lockdown diberlakukan itu sekarang ini single digit 5-8 kasus-kasus baru itu. Ya, itu artinya bahwa efektif ya. Cara yang paling ampuh adalah dengan memutus rantai penularan. Tidak ada cara lain, kan begitu. Nah, meskipun angka keberhasilan itu sudah terlihat, pemerintah ingin betul-betul meyakinkan bahwa ini tidak akan berubah, ya. Kontinuitas ini tidak akan berubah. Oleh karenanya diperpanjang 1 minggu sampai dengan besok. Nah, setelah hari Senin atau hari Selasa dini hari, kita akan masuk level 3 untuk 2 minggu. Level 3 itu sebenarnya nggak beda jauh dari lockdown. Hanya saja restoran, kafe sudah boleh buka, tapi hanya melayani order online. Nah, sekolah juga sampai dengan kelas 10 boleh buka, selebihnya masih tutup. Kantor-kantor juga sudah boleh ngantor, ya, tapi dengan tetap menjaga jarak. Selebihnya itu masih sama. Jadi bioskop dan lain-lain itu masih tutup. Setelah dianggap baik selama 2 minggu pada level 3, baru turun ke level 2, kemudian proses yang sama untuk menuju ke level 1, baru kemudian total dibuka. Nah, saya sebut tadi
sekarang ini sudah mulai ada pergesekan dalam koalisi pemerintah itu. Partai terbesar kedua itu sudah mulai meminta agar supaya lockdown ini diakhiri saja, itu tidak usah diperpanjang seminggu, karena penanggulangan COVID itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah pemulihan ekonomi. Ya. Ya. Jadi suara-suara agar supaya bisnis itu jalan kembali gitu sudah mulai marak ini. Apalagi bulan September ini kan pemilu nih. Oh, bentar lagi pemilu nih. Ini bisa dianggap sebagai opportunity juga ini. Oke. Ada berapa kekuatan, ada berapa capres Bang rencana besok nih kira-kira? Gambaran Abang. Di sini kan parlementer. Jadi yang dipilih oleh rakyat itu adalah partai dan caleg-calegnya. Oke. Ya. Ya, jadi partai itu ketika mengajukan daftar kepada rakyat gitu ya, ada dua jadi. Ada caleg yang dipilih berdasarkan popularitasnya, jadi silakan pilih dia yang paling banyak dapat suara, memenuhi kuota tertentu, maka dia akan menjadi anggota parlemen. Tapi ada juga calon atau caleg yang unggulan partai, istilahnya itu list. Indonesia pernah menggunakan sistem ini kan, Jerman menggunakan sistem ini. Nah, jadi rakyat itu ketika masuk bilik suara itu diberikan dua surat suara, pertama milih caleg dan kedua milih partai. Nah, suara partai itulah nanti melalui mekanisme internal partai akan diberikan kepada caleg-calegnya. Jadi caleg-caleg yang unggulan partai. Nah, kombinasi dari pilihan publik dengan pilihan partai inilah yang duduk di parlemen. Gitu. Di parlemen untuk presiden? Nah, setelah parlemen partai-partai itu terpilih, maka mereka membuat suatu kebijakan, partai yang menguasai 51 suara di parlemen, ya, 51 itu artinya tuh di sini jumlah kursi itu cuma 120. Nah, jadi kalau ada partai yang bisa mendapatkan 61 kursi, ya, atau 50 plus 1 lah, 50 plus 1 kursi di parlemen, maka dialah yang akan menjadi partai pemerintah. Nah, biasanya biasanya ketua partai itulah yang akan menjadi Perdana Menteri. Otomatis. Kalau dia nyalek. Ya kan? Iya. Oh, jadi tapi harus jadi anggota DPR-nya dulu baru dia bisa menjadi eksekutif. Iya, jadi Fasko yang disebut ketua partai di sini itu ketua fraksi sebenarnya. Ketua fraksi. Ketua ini bukan figur yang dikenal. Itu cuma administrator, gitu loh. Tapi yang disebut dengan ketua partai itu adalah ketua fraksi. Nah, ketua fraksi inilah yang kemudian menjadi, pastilah dinominasikan partainya menjadi Perdana Menteri. Apa yang terjadi? Tidak ada partai yang bisa mendapatkan 51% suara itu dalam sejarah. Jadi harus membangun koalisi. Berapa partai Bang? Kira-kira Bang? Dalam mendapatkan 51% itu kan? Gitu. Nah, jadi pemerintahan sekarang ini adalah koalisi Partai Buruh, ya, kemudian Partai Hijau, dan New Zealand First. Nah, bayangkan ini. 3 partai. Natur dari partai. Bayangkan Partai Buruh, Partai Hijau yang orientasinya lingkungan, dan New Zealand First. New Zealand First itu artinya utamakan Selandia Baru. Jadi kan nuansa politik atau ideologi dari ketiga partai ini kan sangat sangat inward. Mereka lebih mementingkan well-being dari masyarakatnya daripada perdagangan. Mereka lebih mementingkan environment yang terjaga seperti ini daripada hal-hal lainnya. Kemudian New Zealand First, garis partai adalah utamakan orang Selandia Baru. Ya, berarti imigran dan segala macam itu kan menjadi nomor 2. Nah, bisa kita bayangkan 3 partai ini bergabung, ideologinya kan hampir sama. Ya kan? Nah, sedangkan partai yang 3 periode berkuasa sebelumnya, Partai Nasional, itu partai sangat moderat, berada di tengah. Ini kalau di Indonesia itu kayak partai kita lah, Fasko, ya, Golkar, nasionalis lah ya gitu ya. Ya, nasionalis, ya kan. Nah, nasionalis ini
sebenarnya Partai Nasional yang selama 3 periode berkuasa, 1 periode itu 3 tahun, mereka tuh juara pemilu, mereka dapat 41%. Ya. Ya, tugas mereka itu hanya mencari 10%, tapi mereka gagal dalam membangun koalisi. Yang yang menang itu Partai Buruh yang hanya mendapatkan 27%, tapi dia berhasil mendapatkan suara sisanya. Nah, di sini pintar bergaul berarti Pak, partai kecil pintar bergaul. Iya. Ini partai besar merasa sewenang-wenang gitu kan, jadi nggak mau bergaul kemana-mana. Ya, kegagalan dia selama 3 tahun memerintah itu, ya, dalam menciptakan ya membangun networking lah. Iya. Ketika waktunya minta bantuan, cuy, katanya, lo baru sekarang butuh sama gue. Tapi Bang, di situ di sini, partai yang kalah pemilu belum tentu dia tidak menjadi pemerintah, Rasko. Gitu. Okay. Terus partai yang pemilu selama dia tidak mencapai 51%, belum tentu dia akan menjadi pemerintah. Oke. Belum tentu tuh Bang ya? Ya belum tentu, karena dia harus mencapai 51% kan? Kok kalau saya ngelihatnya di sini, Selandia Baru lebih musyawarah dibanding Indonesia Bang ya? Oh iya. Lebih dapat konsep musyawarahnya itu, musyawarah untuk mufakat itu lebih dapat kayaknya. Nah, tapi begini, sistem ini kan namanya MMP, ya. Nah, sistem apa namanya itu MMP ini pasti akan menghasilkan seorang kingmaker. Contoh begini ya. Oke. Partai buruh itu mendapatkan 37%. Ya, ya. Jadi dia harus dapat 14% untuk bisa menjadi mayoritas kan? Ya. Oke? Ya. Sedangkan Partai Nasional itu dia udah dapat 41%. Jadi beda nih. Ya, dia tinggal cari berapa tuh? Kalau 41% itu tinggal cari 10 kursi lagi kan? Ya. Nah, kan begitu. Nah, Partai Buruh ini tugasnya kan lebih berat nih. Dia harus mendapatkan 14%. Tapi dia bisa mendapat itu. Ya, dia dapat dari Partai Green. Nah, terus tambahan lagi nggak cukup, dia harus dapat dari partai namanya New Zealand First. Nah, New Zealand First ini hanya punya 6 kursi. Tapi kalau dia nggak gabung ke koalisi Partai Buruh ini, nggak jadi Partai Buruh pemerintah. Iya. Iya, betul. Jadi penentu. Ini bandel saja, Bang. Iya. Lebih mahal, harganya lebih mahal, Bang, itu, Bang. Iya, betul. Dia ikut kemana aja, pasti yang diikutin itu menjadi pemerintah. Menjadi menang. Nah, jadi bargainingnya tinggi. Iya. Nah, lo bayangin tuh, partai yang punya... Gue minta wakil Perdana Menteri dikasih tuh, Bang, kalau minta wakil Perdana Menteri. Wakil Perdana Menteri dari dia. Oh iya kan? Sekaligus Menteri Luar Negeri. Iya. Oh gitu? Iya. Oke, iya. Padahal partai paling kecil ya? Dia minta pos Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Kurang apa, Bos? Ini menarik, Bang. Itu mirip apa? Tapi pola demokrasinya lebih musyawarah dibanding Indonesia. Kalau menurut gue pola begitu, Bang ya. Dibanding kalau gue pribadi, Bang ya, gue agak kurang setuju dengan pola demokrasi di Indonesia saat ini karena one man one vote ini. Ya terserah orang mau berpandangan beda sama gue, tapi gue pribadi punya pandangan itu, Bang. Karena suaranya seorang suaranya anak SD sama kayak suaranya profesor, itu kurang menarik buat gue. Karena itu yang kurang berdemokrasi secara musyawarah ya begitu. Padahal kita punya landasan Pancasila di sini kan, Bang. Nah, terus gini, Bang. Kalau di Selandia Baru sendiri, ini kan negara kalau kita lihat di peta nih, Bang, ya di peta dunia, itu kan jauh di bawah tuh, Bang, dari Indonesia tuh. Kayaknya dari mana-mana agak jauh tuh, Bang. Iya. Kayaknya Abang hidupnya tenang banget di sana kayaknya, Bang. Loh, ini negara paling terpencil, negara paling ujung. Karena habis dari ada negara lagi. Udah nggak ada negara lagi kan? Paling kutub selatan.
Negara tetangga abang ya kutub gitu kan. Jadi Australia itu kan disebut down under kan, negara yang negara paling ujung. Nah, New Zealand ini the down under of the down under. Oh, Dari ujung. Iya, iya. Nah, dari sisi itu, Bang, di rakyat Selandia Baru sendiri itu nyampe nggak informasi semacam kayak gini, Bang, maksudnya? Informasi nilai-nilai konspirasi yang ada terjadi di dunia ini, di global. Oh iya, mereka updated sekali. Oke. Ya, updated sekali. Mereka tahu betul dengan perkembangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya. Oh, Indonesia diikuti juga? Oh iya. Tahu nggak yang menarik di sini tuh apa? Riset terakhir tahun 2018, tapi saya rasa itu masih valid. Ya. 71% orang New Zealand itu baca koran. Oke. Jadi mereka untuk mendapatkan informasi itu dari koran. Jadi dari 4,8 juta penduduknya, 3,7 juta itu mengandalkan koran sebagai sumber informasi. Baru setelah itu radio dan televisi. 2018 itu ya? Iya, 2018. Saya rasa jumlahnya... Koran cetak, Bang? Koran cetak. Masih dibaca ya? Satu dari sedikit negara di dunia di mana orangnya itu masih baca koran. Apa manfaatnya? Ya, untuk apa namanya itu negara dengan habit masyarakat seperti ini. Mereka itu jarang mendapatkan berita-berita yang hoax. Iya. Karena berita yang mereka baca itu adalah berita-berita dari media mainstream yang isinya itu terverifikasi, kan? Nah, apakah mereka tidak main sosial media? Main. Tapi karena kuatnya kepercayaan mereka terhadap media mainstream, sehingga berita, informasi yang mereka dapatkan dari mainstream, itulah yang mereka percayai sebagai berita yang benar. Jadi kalaupun masuk ada berita-berita dari sosmed yang bersifat hoax, ya segala macam, mereka anggap itu sebagai informasi yang sekunder. Tambahan, ya. Nah, ya, tambahan aja. Dalam kondisi seperti ini, jadi tugas pemerintah itu menjadi lebih sederhana, karena pemerintah bisa menggunakan media mainstream itu sebagai corong untuk menyampaikan kebijakannya. Nah, situasi ini kan tidak terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Distorsi informasi itu kan di Indonesia itu kan luar biasa. Semua orang bisa bikin platform, semua orang bisa bikin media, semua orang bisa menjadi wartawan, kan begitu. Pertanyaannya, apakah praktek seperti itu ada juga di Selandia Baru? Ada. Tapi karena tingkat kepercayaan mereka terhadap media mainstream lebih tinggi, maka ini menjadi sekunder. Oh, jadi kalau sudah terkonfirmasi oleh media mainstream, baru rakyatnya bisa percaya gitu kali, kira-kira gitu, Bang? Iya, dan informasi dari media mainstream itu selalu cepat datangnya, selalu cepat. Ya, seperti mereka punya apa namanya itu media, ya, media mainstream, tapi basisnya online. Nah, itu kan sama dengan di tiap detik itu diupdate beritanya. Tingkat kepercayaan terhadap media ini tinggi. Oke. Nah, pandangan Abang dari selama Abang di Selandia Baru sendiri, ada nilai konspirasi apa yang terjadi? Atau mungkin bisa dipandang secara fakta atau ya, mengenai penanganan COVID ini, Bang? Maksudnya apakah ada yang bilang gini, COVID ini katanya senjata biologis yang diciptakan oleh Cina, ada juga yang bilang diciptakan Amerika, macam-macam lah itu, Bang, ya. Informasi yang Abang terima di New Zealand, itu apa yang terjadi, Bang? Ini? Mereka dari pemantauan saya tidak ada yang mempunyai spekulasi-spekulasi seperti itu. Bagi mereka ini adalah wabah yang memang betul berasal dari Wuhan, Tiongkok. Tapi karena wabah ini dibawa oleh carrier, carriernya itu adalah orang, dan masuk ini, itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa hindarkan. Mereka menyadari betul bahwa tulang punggung, kalau nggak nomor 1, nomor 2 bergantian saja dari perekonomian Selandia Baru ini adalah pariwisata. Pariwisata itu kan orang, lalu lintas orang yang begitu tinggi. Dan kebenaran jumlah turis yang tertinggi kedua setelah Australia itu adalah Tiongkok.
sekarang ini. Jadi bagi mereka kemungkinan negaranya untuk tertular virus ini sangat besar. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Nah, oleh karena itu policy dari pemerintah untuk segera melakukan lockdown, nutup semua border, tidak ada orang yang boleh masuk kecuali warga negara dan permanent resident. Itu pun setelah mereka masuk harus dikarantina dulu selama 2 minggu. Nah, ya, jadi dengan mengetahui betul situasi atau kondisi seperti ini, yang bergosip-gosip ria bahwa ini adalah senjata biologis, kemudian ada kandungan politik atau dagang di bawahnya, itu hampir tidak ada. Oke. Ya, termasuk kebencian ras juga, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara, juga tidak ada di sini. Oh, menarik ya, Bang ya. Orang di sini nih tingkat kematangan berpikir dan berdemokrasi itu memang patut kita akui, Pak Sko. Mereka matang sekali dalam berdemokrasi. Saya kasih contoh ya. Ketika satu partai menang pemilu dan dia jadi pemerintah, itu berita buruklah bagi partai penguasa yang dikalahkan. Itu berita buruk. Mengapa? Karena partai ini akan berkuasa paling tidak untuk 3 periode, 2 sampai dengan 3 periode. Mengapa? Karena rakyatnya itu tahu betul tidak fair memberikan kepercayaan kepada satu partai baru, ya, hanya 1 periode 3 tahun dan hasilnya kelihatan. Oh gitu, Bang? Iya. Jadi mereka itu pada pemilu berikutnya kecenderungannya akan milih partai itu lagi. Oh, kasih kesempatan dulu gitu ya? Kasih kesempatan 2 sampai 3 kali. Nah, setelah mereka lihat, wah, memang nggak bisa diharapkan pemerintah ini, atau mereka bosen aja, ingin sesuatu yang baru, barulah pilihan mereka itu berubah. Nah, kedewasaan seperti ini kan tidak banyak kita temukan di negara-negara maju lainnya, ya. Kan ada kecenderungan itu setiap kali pemilu ganti, ya kan, ganti pemerintah, ganti presiden. Nah, di sini karena Perdana Menteri itu tidak dipilih, tapi adalah pilihan dari internal partai, mereka memilih partai yang memerintah itu dikasih kesempatan 2 sampai 3 periode. Total ada berapa partai sih, Bang? Ada 7 partai. 7 partai, oke. Ada 7 partai. Nah, ini kan menarik, gitu ya, menarik. Jadi saya kenal beberapa teman yang tadinya partai penguasa kemudian kalah, jadi saya bilang, ya nasib lah lu. Kalau ngikutin perjalanan, lu mesti nunggu 6 sampai 9 tahun, bilang sialan loh. Lah emang begitu. Tapi Perdana Menteri yang sekarang ini udah berapa periode? Baru sekali. Oh, baru sekali. Jadi lagi ntar berarti. Apa? Dia menonjol, Mas. Iya. Kan termasuk dunia yang menonjol lah, ya, selama 2 tahun. Jadi faktor dianya itu sendiri, itu pasti akan membawa atau mengangkat elektabilitas partainya. Faktor dianya. Iya. Bang, kalau misalnya Abang boleh menyarankan kepada Indonesia, baik itu rakyat ataupun pemerintahnya, dari yang apa yang Abang pelajari di Selandia Baru ini selama berapa tahun ya, Bang, di Selandia Baru ini, Bang? 3 tahun sudah. 3 tahun ya, Bang ya. Apa kira-kira yang mungkin perlu kita contoh atau kita tiru atau kita adopt di Selandia Baru itu, Bang? Satu itu adalah sistem komposisi anggota DPR. Oke. Menurut saya sistem kita itu proporsional terbuka, di mana yang terpilih itu adalah orang yang terkenal, itu menurut saya melihat kesuksesan Selandia Baru ini harus kita evaluasi juga. Melihat bahwa gabungan orang yang terkenal atau disukai oleh publik dengan orang yang didorong oleh partai, itu artinya para ahli nih ya, di bidangnya masing-masing, itu akan menghasilkan parlemen yang berkualitas.
Artinya di era demokrasi ini, Vasco, kita tidak bisa menafikan kehendak rakyat atas pilihannya terhadap tokoh-tokoh tertentu yang dia mau menjadi wakil dia. Apakah itu orang terkenal, orang punya duit, disukai oleh masyarakat. Kita tidak bisa menafikan hak itu, ya kan begitu. Tapi juga kita mendambakan parlemen itu diisi oleh anggota yang berimbang antara orang yang terkenal dan disukai publik dengan orang-orang yang memang pantas kita sebut sebagai legislator. Ya kan? Sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh parlemen itu akan berkualitas. Atau orang yang punya dua-duanya ya, kayak abang ya. Saya ini kan bisa ngomong begini karena anggota dewan 2 periode. Ya. Abang sempat pimpinan komisi itu tuh bang ya, komisi 1 ya. Alhamdulillah ya. Kan tugas utama anggota dewan itu kan 3. Ya, pengawasan, kemudian legislasi, dan budgeting. Juga budgeting. Ya. Nah, tugas yang paling tidak disukain itu adalah legislasi. Karena memang ruwet. Ya kan? Ngedraft sebuah rancangan undang-undang itu memang diperlukan kemampuan, keahlian khusus dan juga kesabaran. Ya kan? Nah, kebanyakan itu kan yang disukai itu adalah pengawasan, dan juga budgeting. Ya kan nggak jalan, Pak. Dan untuk 2 bidang ini banyak orang-orang kita yang hebat, jadi pengawas yang bagus, sampai pemerintah itu tidak leluasa ya, dalam artinya itu nggak bisa suka-suka, karena punya anggota dewan yang detail, kritis mengawasi. Kemudian anggaran, banyak orang-orang kita yang mengerti keuangan, tahu betul mengenai politik anggaran, ya. Itu yang membuat posisi pemerintah juga dalam posisi diawasi. Bagaimana dengan legislasi? Saya terus terang aja bilang, kalau rapat pembahasan undang-undang itu adalah rapat yang paling sepi. Kecuali kalau ada titipan biasanya, Bang. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan produk legislasi yang aspiratif, ya, bermutu, jika tidak digawangi oleh orang-orang yang ngerti soal legislasi ini. Ingat loh, kita itu disebut legislator, anggota DPR disebut legislator. Dasar namanya aja legislator ya. Legislator, nama lembaganya legislatif. Rakyat itu adalah hadirnya ya produk undang-undang yang benar-benar bermutu. Nah, saya ini di sini di Selandia Baru ini mereka bisa mendapatkan itu karena isinya adalah figur terkenal, figur disukai, dan memang orang ahli di bidang-bidang tertentu. Oh, jadi mohon maaf nih Bang, jadi artis-artis di Selandia Baru agak kurang laku buat jadi politisi. Oh, laku juga. Tetap. Iya, banyak juga tokoh-tokoh publik, ya, misalnya ketua asosiasi profesi, ya, kemudian lawyer, ya, itu itu mereka terpilih karena keterkenalan mereka di dapil mereka. Nah, partai-partai politik di sini selalu menominasikan orang yang terkenal dari etnik tertentu. Itu masuk daftar yang diunggulkan oleh partai. Misalnya di sini itu etnis terbesar itu India. Hampir semua partai itu ada. Ada keterwakilan India ya. Orang India, orang Cina, ya, orang Korea. Sekarang ini orang Filipina ada. Karena populasi Filipina ini sudah lebih dari 50.000 di sini. Sehingga perlu ada suara etnis Filipina itu di parlemen. Nah, orang-orang seperti ini terpilih bukan karena keterkenalannya, tapi karena didorong oleh suara partai berdasarkan perolehan suara partai. Itu tugas partai lah nantinya yang akan membagi siapa, ya kan? Jadi, Vasco, orang-orang yang ahli hukum, ya, misalnya itu, ya kita tuh perlu tuh legal drafter gitu ya. Orang yang ahli hukum, ahli lingkungan gitu ya. Ekonom top gitu, karena dia tidak punya duit dan tidak pula terkenal atau populer, akan sulit dia berkompetisi seperti di pemilu di kita sekarang. Sedangkan orang-orang itu ekspertis dan pengalamannya kita perlukan duduk di DPR. Iya.
Oke. Jadi kalau misalnya gini Bang, kalau di Selandia Baru itu aja. Iya betul. Ini kan menarik ya, karena mungkin di tiap-tiap negara punya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan Bang ya. Baik dari sisi kalau di Selandia Baru, kalau menurut saya ada kekurangan, berarti orang-orang asing punya pengaruh besar juga, berarti keturunan asing punya pengaruh besar di wilayahnya. Menurut saya itu imigran, menurut saya itu kekurangan Bang, menurut saya ya. Dimana pribuminya berapa persen kira-kira Bang? Loh, di sini yang disebut pribumi itu kan orang Maori. Oke. Iya, hanya sekitar 15%. Iya, ini kan jadi memang negara para pendatang gitu. Jadi memang suara-suara itu ya wajib hukumnya buat diakomodir. Oke. Gitu. Beda lah, beda jadi, dari kita. Gitu. Iya, jadi Maori aja pelengkapnya aja berarti gitu. Tapi tadinya ini kan kalau berbicara di parlemen itu, di politik ini kan dominasi para pendatang, yaitu orang kulit putih, ya, yang pertama kali menemukan kepulauan ini, gitu ya kan gitu. Nah, setelah itu mereka mengalami pergeseran, artinya bahwa etnis-etnis yang mayoritas di sini dan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi dan kultur, ya mereka itu harus di-recognize, ya, dan harus ada wakilnya yang dapat berbicara di parlemen. Nah, sedangkan orang Maori itu sendiri pernah ada partai Maori di sini, tapi di pemilu kemarin mereka nggak lolos threshold. Tapi hampir semua partai politik itu memberikan kursi kepada orang-orang Maori. Jadi perwakilan mereka dikasih kursi. Layaknya seperti hadiah gitu, udah Maori harus dapat gitu ya Bang ya? Karena lo pribumi apapun. Ya pribumi, mereka indigenous, mereka yang punya negara ini ya kan, suara mereka harus dominan. Kasarnya engkong-engkongnya dia punya tanah ini dulu. Tapi jadinya pribumi jadi udah nomor sekian ya Bang ya. Ya mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai kayak gitulah Bang. Mudah-mudahan kita tetap pribumi menguasai tanah air kita sendiri Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Bang Tantowi Yahya, Duta Besar Selandia Baru, luar biasa. Terima kasih banyak Bang informasinya. Semoga gue bisa segera ke Selandia Baru nih Bang. Belum sempat ke Selandia Baru semenjak Abang jadi Dubes. Oh ditunggu. Insya Allah gue masih setahun lah paling nggak. Gue kelilingin lo kemana lo mau. Siap. Bang Tantowi, thank you banyak ya Bang. Assalamualaikum. Selamat ibadah puasa, salam buat teman-teman. Tetap sehat, tetap sehat. Amin Bang, siap Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.